Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Aldo Madini dengan NIM 072. Di sini saya memilih UAS challenge dari komunikasi antar pribadi adalah sholat tahajud. Dan saya alhamdulillah sudah melakukannya selama 10 hari. Jadi, yuk simak proses saya selama melakukan challenge tersebut. Nah, proses saya dalam melakukan challenge ini adalah, begitu sangat susah, namun saya alhamdulillah dapat melewatinya. Karena sebelumnya, saya sendiri sudah melakukan sholat tahajud itu rutin, cuman saat semester 5 ini sholat tahajud saya itu jadi tidak terkontrol dan bahkan cuman beberapa kali di semester 5 ini saya melakukan sholat tahajud. Namun, kenapa saya memilih sholat tahajud sebagai challenge, karena saya ingin merutinitaskan dan mengistiqomahkan kembali sholat tahajud saya yang sudah tertinggal. Nah, makanya saya memilih sholat tahajud sebagai challenge saya. Tetapi dalam melakukan proses ini saya merasa, sedikit sulit karena, saya kebetulan, memiliki tugas yang sangat banyak dan di mana saya harus bangun jam 3 atau enggak jam 4 subuh, pagi-pagi sebelum subuh saya melakukan sholat tahajud. Nah, kenapa juga saya bisa tertinggal, meninggalkan sholat tahajud karena saya, terlalu banyak tugas dan saya akhirnya begadang, karena begadang itulah saya terkadang tidak bangun untuk sholat tahajud. Awalnya saya merasa sulit, karena harus istiqomah dan harus, mengontrol kembali, jam tidur saya. Jadi saya harus membatasi jam tidur saya, jam 11 saya harus udah tidur gitu, supaya saya bisa dapat bangun kembali di sholat tahajud tersebut. Tapi alhamdulillahnya proses tersebut itu, sangat, bisa saya lewati dan cukup tidak sulit karena saya beberapa kali juga dan memang semester-semester kemarin juga saya sudah melakukan sholat tahajud tersebut. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Fahrudin karena sudah memberikan challenge ini di mana saya bisa, mengistiqomahkan kembali sholat tahajud saya. Sebelumnya yang sudah tidak bisa saya istiqomahkan, tetapi sekarang saya bisa istiqomahkan kembali. Terima kasih Bapak. Yang saya alami juga, alhamdulillahnya, ketika saya bangun, saya langsung ingat kayak, "Oh, saya harus melakukan challenge kepada diri saya sendiri dan saya ingin, sholat tahajud yang saya lakukan rutinitas kemarin-kemarin itu terulang kembali dan bisa diistiqomahkan." Jadi kenapa saya memilih, sholat tahajud tersebut. Selama 10 hari saya sudah melakukan challenge yaitu sholat tahajud, dampak yang saya rasakan kepada diri saya sendiri adalah yang pertama, saya menjadi lebih fokus dan bisa menyelesaikan segala tugas tanpa, terburu-buru. Yang kedua, saya juga bisa mengontrol tidur saya. Jadi saya tidak, karena challenge ini saya dapat tidur di bawah jam 12 malam dan saya mengontrol, eee, waktu tidur saya untuk di bawah jam 12 malam. Lalu yang ketiga, saya merasa, kalau misalkan waktu saya itu adalah, sangat berharga gitu. Jadi setelah saya melakukan sholat tahajud, saya bisa mengendalikan dan plan-plan setiap harinya yang saya sudah buat, itu alhamdulillahnya tidak meleset. Karena saya, melakukan sholat tahajud ini, jadi saya bisa ngeplan per harinya, planning saya mau jam segini saya akan melakukan apa dan itu semuanya terwujud. Lalu yang 4, itu saya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, saya merasa diri saya itu lebih dekat kepada Allah. Tidak hanya itu, dampak, dari sholat tahajud yang saya rasakan juga saya jadi merasa, pikiran saya, hati saya, dan raga saya ini menjadi lebih tenang kembali. Jadi kayak setiap ada masalah, saya dapat menyelesaikannya dengan sangat baik, kayak tanpa, stres, tanpa memikirkan apakah itu dapat terselesaikan atau tidak. Tetapi saya dengan sholat tahajud kemarin itu, saya dapat merasakan impact-nya kepada diri saya sendiri itu, yaitu saya bisa lebih, eee, legowo dalam menjalankan, aktivitas saya sehari-hari. Terus juga saya, merasa bahwa diri saya ini lebih disiplin lagi karena, ketika saya bangun dan saya tidur itu
sudah terjadwal gitu. Jadi makanya saya merasa kalau saya itu lebih disiplin. Tips dari saya ketika, ingin menjalankan sholat tahajud, itu yang pertama kalian harus tidur di bawah jam 12 karena, di mindset kalian juga harus, terpikirkan kalau misalkan kalian tidur di atas jam 12 kalian tidak akan bangun di jam 3 atau jam 4 sebelum waktu subuh. Lalu yang kedua, sebelum tidur kalian harus ngambil air wudhu dulu dan baca doa tidur, lalu membaca bacaan surat-surat pendek, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu juga doa Al-Baqarah. Dan sebelum itu, sebelum kalian menutup mata, niatkan dalam hati kalian kalau misalkan, "Ya Allah, aku ingin bangun jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud dan untuk lebih dekat kepada Engkau," gitu. Lalu, sebelum itu juga kalian, kalau misalkan takut kalian nggak bangun, kalian bisa memasang alarm. Nah, tapi alarm kalian itu jangan dibikin, 1 atau 2 atau 3 jangan bikin 2 atau 3 alarm, tapi kalian harus bikin 1 aja. Nah, 1 alarm itu kalian misalkan mau melaksanakan sholat jam 3 berarti kalian masang alarm itu khusus jam 3 aja, jangan jam 3 lewat 5 jangan jam 3 lewat 10 tapi 1 alarm yaitu jam 3. Karena, ketika kalian memasang alarm, 2 alarm atau 3 alarm, ketika bunyi alarm yang pertama kalian pasti akan terpikirkan, "Ah, nanti aja deh bangunnya soalnya ada alarm kedua," gitu. Itu yang membuat kalian malas dan akhirnya kebablasan tidur. Tapi ketika alarm cuman kalian pasang 1 kalian itu cuman ada pilihan kalian harus bangun atau, kebablasan dan tidak sholat tahajud. Makanya kalian harus masang alarmnya hanya 1 kali saja, jangan berulang-ulang kali. Nah, makanya ketika misalkan kalian jam 3 itu bangun terdengar alarm, kalian mau nggak mau kan harus bangun tuh, karena nggak ada alarm selanjutnya untuk yang membangunkan kalian. Itu yang membuat bisa nih kalian lebih lagi untuk aware kepada diri kalian sendiri. Terus selanjutnya juga, ketika kalian melek itu kalian harus kayak, "Oh, aku sudah dibangunkan nih sama Allah," gitu. Nah, ternyata aku tadi niatnya kan pengen sholat tahajud, jadi kalian harus buru-buru untuk, mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat tahajud tersebut. Seperti itu, tips dari saya, semoga bermanfaat. Setiap detik yang dihabiskan untuk beribadah adalah investasi terbaik untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Dan jadilah bintang yang bersinar di malam hari, memberikan harapan dan cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian eh, video challenge dan proses challenge saya selama melakukan challenge UAS matkul komunikasi antar pribadi. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.